Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta langit dan bumi. Dan salah satu puncak ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ada pada satu sosok makhluk, yaitu manusia. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik secara psikis maupun psikologis. Dari sisi bentuk, bahwa hanya manusialah dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang berdiri tegak dan memiliki akal untuk berpikir sehingga dapat mengelola alam semesta. Dari sisi psikis, hanya manusialah dari makhluk Allah yang memiliki perasaan yang sempurna. Dan dari sekian rasa atau perasaan yang manusia miliki adalah rasa malu. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ajaran agama Islam, rasa malu bahkan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan malu sebagai barometer atau ukuran iman seseorang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, al-haya'u minal iman, malu bagian daripada iman. Dalam sabdanya yang lain yang sedikit panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Yang artinya iman itu memiliki 70 atau 60 cabang, dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Dan malu bagian daripada cabang iman. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis di atas menjelaskan kepada kita semua bahwa iman itu memiliki banyak cabang. Ada yang bersumber dari perkataan, ada yang bersumber dari perbuatan, dan ada yang bersumber dari hati. Dan di antara amalan hati yang merupakan keimanan adalah rasa malu. Jika seseorang memiliki rasa malu, maka itu tanda-tanda keimanan yang ada pada dirinya. Bahkan dalam hadis tersebut, atau hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyebutkan kata malu, padahal jenis perasaan dalam hati itu banyak selain rasa malu. Menurut para sahabat atau menurut orang ulama, mengapa malu disebutkan secara khusus? Li'annal haya huwa sababul aqwa fi qiyamil abdi bi jami'i su'abil iman. Hal ini disebabkan karena rasa malu adalah sebab yang utama seorang hamba melaksanakan cabang-cabang keimanan yang lainnya. Cabang-cabang yang 60 maupun 70 tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, artinya bahwa efek dari rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang akan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Demikian pula efek dari rasa malu kepada sesama manusia, maka itu akan mendorong dia untuk berbuat baik, menjauhi tindakan zalim, merugikan orang lain dan lain sebagainya. Dari Ibnu Umar
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang Ansar yang sedang menasihati sahabatnya yang begitu malu atau memiliki rasa malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hu fa innal haya minal iman." Biarkan dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rasa malu adalah bagian daripada iman. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari dua pembagian rasa malu di atas, yaitu rasa malu kepada Allah dan malu kepada sesama manusia, maka ketahuilah yang paling berhak kita malu kepadanya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu ahaq ayyustahya minhu." Bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang paling berhak untuk kalian malu kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu bagaimana merealisasikan rasa malu kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa hakikat malu sesungguhnya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah telah menjelaskan itu dalam sebuah dialog dengan seorang sahabat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka untuk memiliki rasa malu yang sesungguhnya kepada Allah. Istahyu minallah haqqul haya. Begitu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami telah memiliki rasa malu." Namun apa jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? "Laisa dzalik." Bukan rasa malu seperti itu yang aku maksud, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinil istihya minallahi haqqul haya. Namun tahuilah sesungguhnya rasa malu kepada Allah yang sesungguhnya adalah antahfazar ra'sa wa ma wa'a wa antahfazal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bala wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqul haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab setelah membantah rasa malu yang diklaim tadi dimiliki oleh para sahabatnya, kemudian mengatakan apa malu yang sesungguhnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, malu kepada Allah yang sesungguhnya adalah kalian menjaga kepala dan isinya, yaitu berupa pikiran yang ada di dalam kepala untuk memikirkan hanya hal-hal yang baik, atau mata yang ada di kepala hanya digunakan untuk melihat yang baik, dan telinga yang ada di kepala digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Juga menjaga perut dari hal-hal yang diharamkan. Anggota tubuh yang ada di dalam perut, baik hati maupun kemaluan. Juga engkau mengingat kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian itu. Dan barang siapa, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang menginginkan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Maka barang siapa melakukan hal tersebut, itulah malu yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa rasa malu adalah sumber kebaikan dan bentuk akhlak mulia, selain sebagai salah satu pangkal keimanan seseorang. Betapa tidak jika seorang tidak memiliki rasa malu, maka ia berpotensi untuk melakukan sesuatu sekehendaknya. Ia berpotensi untuk terjebak ke dalam kemaksiatan yang lebih luas lagi, yang dilarang di dalam agama kita. Semoga kita memiliki rasa malu dan menempatkannya di tempat yang cocok atau yang semestinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.